Selamat datang dan menonton di RB Channel. Salam sehat sejahtera dan sentosa buat kita semua. Sebelumnya mohon di-subscribe, like, comments, dan share. Terima kasih. Halo, jumpa lagi Baraya. Salam sehat, sejahtera, sentosa selalu bareng RB Channel. Kali ini perjalanan saya menuju ke Gunung Buder, dimana di kawasan tersebut adalah pos masuk untuk menuju ke Kawah Ratu atau puncak dari Gunung Salak. Sebenarnya bukan puncak ya, tapi ada satu destinasi puncak trekking Gunung Salak, yaitu namanya Kawah Ratu. Dan saya menuju Gunung Bunder, di situ pos Pasirengit yang nantinya ada beberapa jalur yang menuju ke Kawah Ratu. Ikuti saya terus di trekking nantinya ke atas. Bagi para pecinta alam dan petualang yang ingin merasakan jalur trekking dengan pengalaman yang berbeda, Kawah Ratu di Taman Nasional Gunung Halimun Salak bisa jadi pilihan buat para semua ya. Khusus bagi pecinta alam yang tinggal di Jabodetabek, destinasi ini memang tidak begitu jauh, terutama dari Jakarta, karena mungkin untuk sampai ke Gunung Bunder sendiri kurang lebih paling lama 3 jam lah, termasuk dengan kita macet-macetan di beberapa titik di kawasan menuju Gunung Bunder. Untuk menuju pos Pasirengit, patokan paling mudah adalah Institut Pertanian Bogor Darmaga. Bila sudah sampai kampus ini tinggal lurus ke arah Ciampea. Nah, di Ciampea ini, dan saya kebetulan dari arah Cibeteng atau dari Parung belok ke arah kawasan perumahan Raga Kahuripan ya, nanti ke Cibeteng, nanti tembus ke Ciampea. Nah, nantinya kita akan menuju Kawah Ratu dari pos Pasirengit yang berada di kawasan Gunung Bunder. Dan tadi kita sudah masuk di pintu masuk kawasan wisata Gunung Bunder dengan tarif 30.000 per satu orang, kendaraan roda 2 5.000. Jadi buat para semua yang kesini wajib membeli tiket atau membayar tiket masuk ke kawasan wisata Gunung Bunder. Nah, di dalam kawasan Gunung Bunder sendiri banyak destinasi-destinasi wisata, curug-curug atau tempat camping. Bisa Baraya memilihnya.
Dari bawah kita terus menuju sampai pos atau tempat parkir kendaraan. Nah, di situ kita bisa memarkirkan milik warga, yaitu dengan membayar 10.000 per motor ya. Untuk mobil 20.000. Selanjutnya kita jalan kaki ke atas ke pos Pasir Rengit, karena memang kalau kita naik kendaraan bermotor bisa saja sih sampai atas, tapi jalannya memang cukup memprihatinkan karena sudah rusak ya. Aspalnya sudah terkelupas, tinggal batu-batu makadam atau pengerasan sisa aspalnya. Nah, bisa kita lihat kondisi jalurnya memang, terutama kalau basah ya, ini licin. Kita perlu berhati-hati untuk melewati jalur ini. Banyak juga sih para pengunjung yang membawa motornya lewat sini. Mobil juga bisa, terutama mobil-mobil yang gede ya, yang cc-nya mungkin gede, rodanya juga gede, jadi tidak khawatir untuk gasruk, karena memang kita lihat sendiri kondisi jalannya lumayan ekstrim ya. Oke, Baraya lanjut terus. Kali ini kita sudah hampir mendekati pos Pasir Rengit, yaitu tempat pendaftaran kita trekking menuju Kawah Ratu. Dan bisa kita lihat di kanan kiri banyak sekali warung dan orang-orang yang mendirikan tenda di sini sekedar untuk camping ya, Baraya. Akhirnya kita sampai di pos pendakian Pasir Rengit ini, dan kita di sini mendaftar dulu untuk sebagai perwakilan, meninggalkan identitas, bentuk dari peraturan di sini ya, untuk setiap para pendaki yang mau masuk kawasan ini wajib melaporkan dirinya di pos ini. Dengan biaya per orang 20.000 kita bisa trekking sampai di Kawah Ratu. Oke Baraya, itulah kita sekilas perjalanan saya menuju pos masuk dari pendakian ke Kawah Ratu, dan video pendakiannya atau trekkingnya bisa disaksikan di video lainnya di perjalanan trekking naik ya ke arah Kawah Ratu. Di video nanti kita sematkan linknya. Oke Baraya, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Semoga sehat, sejahtera, sentosa selalu. Salam tetap lestari alam kita. Dan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Wassalam.